Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pengajaran di pertemuan ke-7 pengantar hukum Indonesia, Ibu akan mengajarkan dari sisi pengantar hukum internasional dengan materi yang lain dan berhubungan, yaitu hukum perdata internasional. Nah, sebenarnya kalau kita belajar apa itu hukum internasional, maka akan banyak hal yang sebaiknya kita ketahui. Salah satunya adalah definisi dari hukum internasional. Batasan dan definisi ini kan diberikan oleh orang-orang yang disebut ahli hukum. Kalau dulu disebutnya sarjana hukum, tetapi ahli hukum atau sarjana hukum ini dia memiliki batasan-batasan karena latar belakang kehidupannya, masa mereka hidup, peristiwa yang melatar belakangi. Oleh sebab itu, biasanya dalam perkembangan materi hukum internasional itu dipahami terdapat perubahan dan perkembangan istilah dari masa ke masa. Ya, sehingga untuk mengetahui pendapat dan pandangan seorang ahli hukum terkait dengan materi pengantar hukum internasional pada kesempatan kali ini, mahasiswa harusnya mempelajari karya-karya tulis seorang sarjana hukum itu secara menyeluruh dan mendalam. Itu terkait dengan pengantar hukum internasional. Begitupun juga saran Ibu untuk teman-teman mahasiswa yang mau belajar materi-materi lain dari bagian-bagian yang ada di dalam hukum Indonesia. Karena pengantar hukum Indonesia itu di situ ada bagian-bagian baik hukum tata negara, pidana, perdata, hukum administrasi negara, dan hari ini pengantar hukum internasional. Selanjutnya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada apa sih sebenarnya hukum internasional itu, kalau di buku yang sangat populer ada J.G. Stark itu. J.G. Stark itu mengambil pendapat dari Charles Shandy Hyde yang mengatakan bahwa hukum internasional itu adalah didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesarnya itu sebenarnya terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah laku. Jadi kalau berkata terkait dengan apa itu HI atau hukum internasional, dalam pengantar yang Ibu bawakan kali ini mungkin yang harus dipahami oleh teman-teman adalah sekumpulan hukum yang bagian terbesarnya itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah laku, di mana negara-negara itu sendiri tentu merasa terikat dan harus menghormati di dalam pola hubungannya antara negara. Jadi kalau dalam masuk konteks mereka, berarti konteks subjek hukum internasional. Dibahasakan menggunakan istilah mereka karena dipahami setiap peserta mata kuliah tentu tahu ini adalah subjek hukum internasional dalam konteks hukum internasional. Jadi istilah mereka di sini mengacu kepada subjek hukum internasional. Mohon maaf, ini Ibu tambahkan dulu teman-temannya yang baru masuk, dan mencakup dalam HI itu yang diatur adalah hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau organisasi internasional. Dan harus diingat klasifikasi fungsi-fungsi lembaga dan organisasi internasional ini juga dibagi menjadi yang pertama, kadangkala ketika berbicara peraturan hukum internasional, maka itu adalah hubungan antara organisasi internasional satu dengan yang lain. Yang kedua, hubungan antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara. Dan yang ketiga, hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu. Maka kemudian, setelah dipahami ada peraturan-peraturan hukum dalam konteks hukum internasional, maka kita masuk lagi. Ternyata peraturan-peraturan hukum tertentu itu berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum, bukan negara juga. Jadi selain yang berhubungan dengan negara dan subjek hukum internasional lainnya, kadang-kala bukan dalam kategori hanya negara dan subjek hukum internasional itu, tetapi bisa saja subjek-subjek hukum bukan negara atau biasa dibahasakan non-state entities.
Yang perlu dipahami kriterianya atau kategori non-state entities ini adalah sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek-subjek hukum bukan negara ini bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya yang masuk kategori sumber-sumber hukum internasional? Mengapa harus diketahui dalam pengantar hukum internasional dalam bagian pengantar hukum Indonesia? Karena ini ada hubungannya. Setiap negara di dunia itu tentu tidak bisa hanya berdiri sendiri. Dia membutuhkan suatu masyarakat internasional yang saling tertib dalam proses berhubungannya. Oleh hal tersebut, maka pada 26 Juni 1945 ada namanya pengaturan dalam Statut Mahkamah Internasional yang biasa disingkat ICJ atau International Court of Justice. Di dalam pasal 38 Statut Mahkamah Internasional itu disebutkan acuan dari sumber-sumber hukum internasional atau source of law ini bisa dari perjanjian-perjanjian internasional. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan internasional, dan bisa dari prinsip-prinsip hukum umum, dan kemudian putusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana yang paling terbuka dari ilmu hukum dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah-kaidah hukum. Nah, mahasiswa-mahasiswi Ibu yang belajar hari ini, mohon diperhatikan ya, di unsur 1 dan 2 yang harus kalian perhatikan ini adalah unsur yang disebutkan utama. Sementara di 3 dan 4 ini added information atau sumber source of law dalam international law itu sebagai tambahan. Mengapa? Karena sebenarnya dalam pengantar hukum internasional yang Ibu bawakan hari ini sebagai bagian dari pengantar hukum Indonesia, perjanjian itu daya ikatnya lebih kuat dan bisa mengikat subjek hukum internasional. Kebiasaan internasional itu juga terbentuk jauh dari pengalaman dan hal-hal yang melatar belakangi berkembangnya pengaturan sistem hukum internasional. Oleh sebab itu, dalam pasal 38 Statut Mahkamah Internasional kalau disebut source of law dari international law itu adalah perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Prinsip hukum umum itu adalah prinsip kedua, prinsip ketiga, sementara keputusan pengadilan dan doktrin atau ajaran dari ahli hukum itu adalah prinsip tambahan. Sekarang lihat lagi di sini ya, sebenarnya kalau mengacu kepada sumber hukum, kita akan melihat bahwa kalau di dalam pendapat SARF itu sebenarnya dia lebih kepada sumber hukum material. Padahal material ini juga bisa saja diformalkan. Jadi JG SARF itu mengatakan ada kebiasaan, ada traktat, ada keputusan pengadilan atau badan arbitrase, dan karya-karya yuridis. Nah, selain itu, pendapat dari ahli hukum Indonesia sendiri, almarhum Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, dia mengatakan bahwa kita akan belajar terkait dengan hukum internasional. Maka sumbernya bisa diambil dari dan digali dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Kurang lebihnya, ada yang masuk kategori sumber hukum formal dan sumber hukum material. Tetapi yang paling penting dari hal-hal tersebut adalah tetap kebiasaan dan traktat perjanjian internasional. Begitupun dengan katanya Profesor Mokhtar, perjanjian dan kebiasaan internasional. Jadi poin 1 dan 2 ini urutannya sudah seperti ini ya. Baik Profesor SARF dan Mokhtar Kusumaatmadja sama saja, sama-sama mengkategorikannya berdasarkan mana point of view yang lebih penting. Nah, sampai di sini Ibu mau kasih penjelasan ya. Sebenarnya kalau disebut sumber hukum internasional yang paling utama dan pertama itu sebenarnya adalah kebiasaan internasional. Tetapi kalau disebut di antara kebiasaan internasional dan perjanjian internasional mana yang mempunyai daya ikat, maka jawabannya adalah perjanjian internasional. Karena di dalam perjanjian internasional yang dibentuk baik bilateral, multilateral atau regional,
itu para pihak jelas dan para pihak klausul dan juga batasan-batasan hak dan kewajibannya lebih jelas daripada penekanan pada kebiasaan internasional. Oke, sekarang kita melihat. Kalau tadi sudah berbicara pengertian hukum internasional, kemudian sumber hukum internasional, sekarang kita berbicara terkait subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional itu sebenarnya ada 6 saja ya yang penting. Misalnya yang pertama, utama, dan paling duluan dari semuanya, ultimate-nya itu adalah negara. Kemudian baru turun organisasi internasional, kemudian Palang Merah Internasional, kemudian Tahta Suci Vatikan, baru kaum militeris atau pemberontak, dan individu. Tetapi mengingat perkembangan dari hukum internasional yang sifatnya dinamis, terkait dinamika, ternyata ada non-state entities yang tadi saya sebutkan di awal. Maka non-state entities itu berhubungan dengan transnational corporate atau perusahaan transnasional yang bisa saja berhubungan dengan pelaku atau subjek hukum internasional lainnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ya di akhir penjelasan saya. Nah, asas. Sekarang kita berbicara asas atau prinsip dasar dalam pengaturan hukum internasional itu ada yang disebut asas teritorial. Teritorial itu menyangkut wilayah. Nah, di sini ada namanya di dalam hukum internasional ada pengaturan terkait kedaulatan negara, kemudian yurisdiksi atau pengaturan menurut hukum, dan prinsip lainnya. Kemudian ada asas kebangsaan yang melibatkan negara dengan negara dalam hubungannya yang harusnya saling mengacu kepada resiprositas dan fakta sunt servanda. Nah, kemudian ada asas kepentingan umum. Dari asas tersebut lagi kemudian turun menjadi sebenarnya dalam konteks hukum internasional itu kan masyarakat harusnya saling berhubungan antara satu negara dengan negara lain atau antara subjek hukum internasional dengan subjek hukum internasional lainnya. Maka kemudian hal tersebut dikenal dengan hubungan internasional. Sehingga harus ada beberapa asas yang merupakan penguatan di dalam proses hubungan internasional yang lahir dari hukum internasional tersebut. Yang pertama disebut fakta sunt servanda. Mohon maaf. Fakta sunt servanda ini terkait dengan asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kita lihat pasalnya adalah pasal yang berasal dari Konvensi Wina 1969. Jadi kalau ada negara yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, maka dia seharusnya mengacu kepada kemauan atau iktikat baik untuk sama-sama melaksanakan perjanjian tersebut. Karena berdasarkan konsensus, maka dia harus taat dan terikat. Nah, prinsip dasar atau asas hukum internasionalnya disebut fakta sunt servanda. Selanjutnya, di dalam pola hukum internasional, ada proses hubungan internasional yang diatur menurut asas equality rights. Equality rights ini di mana negara memiliki hubungan atau saling mengadakan hubungan yang setara, sederajat di bawah hukum. Nah, dalam hal ini Ibu kasih tahu ya perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Salah satunya di dalam konteks hukum internasional, penghubungan antara negara dengan negara itu sederajat. Jadi klausulnya tidak ada negara yang lebih rendah dari negara lain. Yang ada hubungan antara subjek hukum internasional negara dengan negara adalah hubungan yang sederajat, koordinatif, bukan subordinasi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ketika berbicara terkait asas selanjutnya, mahasiswa harus tahu ada yang dinamakan di dalam hukum internasional itu adalah resiprositas, asas timbal balik. Jadi di sini juga menyangkut tindakan pembalasan atau reprisal. Kalau ada suatu tindakan yang dilakukan seharusnya dibalas setimpal oleh suatu negara terhadap negara lain. Jadi dalam kategori resiprositas ini, kalau ada tindakan yang bersifat baik, ya harus dibalas dengan baik.
ada tindakan yang kurang baik harus dibalas juga dengan tidak baik. Jadi contohnya ya, dalam perhubungan Indonesia itu sering melakukan hubungan-hubungan internasional, dan hubungan-hubungan internasional itu membuat Indonesia di dalam sistem hubungan internasional itu cukup mendapat tempat yang baik. Bagaimana potensi kelihatannya ya, presiden kita diterima oleh dua negara yang sekarang lagi bersengketa, yaitu Rusia dengan Ukraina. Posisinya juga ketika kalian mau lihat Indonesia di perundingan internasional terkait ekonomi, Indonesia selalu didengarkan masukan-masukannya, termasuk terkait dengan konflik Palestina. Indonesia memegang peranan penting untuk mengatur diplomasi dan jalur bantuan ke Palestina. Inilah yang disebut dengan Indonesia menerima balasan yang baik dari setiap negara yang dia bantu itu. Apakah itu ada dalam konteks hukum internasional? Ada. Itu berhubungan dengan asas timbal balik atau resiprositas. Nah, asas selanjutnya adalah courtesy. Artinya kalau kita mau berhubungan secara internasional dalam range atau kategori pengaturan hukum internasional, maka setiap negara itu harus saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara satu sama lain. Ini kurang lebih mengacu kepada Pacta Sunt Servanda, equality rights, reciprocitas. Dan yang terakhir, dan dari antara banyaknya asas-asas itu, ada juga yang disebut rebus instantibus, yang merupakan asas yang berfungsi untuk memutuskan suatu perjanjian secara sepihak jika terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Nah, kemudian pembagian pengajaran pada hari ini dalam pengantar hukum Indonesia yang berhubungan dengan pengantar hukum internasional, kita juga harus belajar ternyata ada konteks perdata internasional. Dan sekarang lanjutannya adalah perdata internasional yang berbeda dengan hukum internasional publik. Pengantar hukum perdata internasional itu mengacu kepada pengertian-pengertian. Nah, ada Profesor Gravenson yang mengatakan bahwa hukum perdata internasional itu lebih pada conflict of law. Profesor J.G. Sovland itu mengatakan international private right. Kemudian ada Profesor Sudargo Gautama, ada Profesor Mohtar Kusumatmaja, Profesor Sunaryati Hartono yang pada dasarnya mengatakan bahwa hukum perdata internasional itu sebenarnya lebih kepada hubungan antara subjek hukum yang di situ berbeda penerapan sistem hukum. Jadi perdata internasional ini tidak mengacu kepada hukum nasional, tetapi lebih kepada negara yang berhubungan dengan negara lain yang saling berbeda ketentuan hukumnya. Kita lihat pendapat dari Profesor Mohtar Kusumatmaja yang dari awal itu kita ketika belajar nanti ketika kalian masuk hukum internasional ya, dia mengatakan bahwa ketika belajar hukum internasional kalian tidak boleh mengklasifikasinya sama dengan hukum perdata internasional, karena pada dasarnya kalau masuk konteks hukum internasional itu yang dibahas adalah aspek publik atau umum. Sementara kalau di dalam perdata internasional yang dibahas adalah hukum terkait keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum perdata internasional itu atau HPI itu mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Di sini dia punya kata kunci adalah hukum perdata nasional yang berlainan. Kalau menurut Profesor Sunaryati Hartono, perdata internasional atau HPI ini lebih kepada peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing kalau dilihat dalam hukum publik ataupun hukum privat, dan oleh sebab itu sebenarnya HPI dibutuhkan oleh masyarakat internasional karena dalam prosesnya harus ada pengaturan dalam pergaulan internasional seperti itu ya. Nah, di sini Ibu klasifikasi lagi. Sebenarnya setelah berbicara pengertian-pengertian perdata internasional, apa sih peranan hukum perdata internasional? Ternyata ada 3 besar
peranan hukum internasional mungkin akan lagi bisa diklasifikasi lebih eksplisit, tetapi secara umum yang jelas ketika terjadi suatu perkara, maka hakim atau badan peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang ada unsur asingnya, itu yang disebut HPI. Yang kedua, HPI juga menyangkut hukum mana yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur-unsur asing. Dan yang ketiga adalah kalau terjadi sesuatu bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum dan putusan hakim asing. Oke, by the way, anyway, sampai di sini nanti Ibu share bahan ajar kali ini. Silakan, ada yang mau bertanya terkait pengantar hukum internasional pada petang ini? Silakan. Kalau ini boleh bertanya. Buka dulu semuanya. Zoom-nya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Silakan, Wardia, Musdalifah, Asia, Nahda. Ibu, saya mau bertanya. Silakan. Mana mukanya? Buka Zoom-nya. Musdalifah. Silakan bertanya, Mus. Musdalifah, silakan, Nak. Buka mikrofonnya. Musdalifah. Jelek kayaknya jaringannya, Bu. Oh iya. Yang lain mungkin mau bertanya kenapa dalam pengantar hukum Indonesia kita juga belajar hukum internasional. Tadi Ibu sudah sebutkan juga ya bahwa ternyata negara-negara itu tidak bisa hidup sendiri. Contohnya yang paling jelas sekarang resesi internasional akibat perang yang terjadi di wilayah Rusia dan Ukraina. Sumber pemasok gandum terbesar dunia itu kan dua negara di Balkan tersebut adalah negara-negara yang menyiapkan sumber dari pangan seperti gandum. Nah, ketika mereka mengalami yang namanya konflik bersengketa di antara dua negara penghasil gandum terbesar di dunia, maka pasokan yang biasa diterima dalam distribusi yang baik itu terganggu. Nah, ini menyangkut perdata internasional karena sebenarnya dalam proses distribusi bahan pangan tersebut ada perjanjian bilateral, regional, dan multilateral yang dilakukan oleh Rusia dan juga Ukraina terhadap negara-negara lain. Jadi sebenarnya ada kewajiban, tapi karena mereka terlibat dalam perang, maka jalur distribusi yang biasanya baik-baik saja itu terganggu. Nah, disitulah yang disebut dengan masalah di antara dua negara di dunia bisa mengakibatkan atau bisa berefek dengan negara lain. Begitulah yang disebut dengan negara dengan negara atau negara dengan subjek hukum internasional lain di dalam negara selalu saling terhubung atau interkonektif. Sama dengan ketika Indonesia membantu Palestina itu sebenarnya apa? Karena yang pertama, negara Indonesia ini ketika diproklamasikan ada dua negara besar, ada dua negara di dunia yang langsung mengakuinya, menyangkut teori pengakuan ya. Yang pertama yaitu Mesir, yang kedua adalah Palestina. Jadi ada kewajiban moral dari negara Indonesia untuk selalu ikut serta memberikan pembelaannya terhadap negara yang lagi menerima suatu keadaan yang tidak menyenangkan seperti Palestina. Seperti itu. Jadi bukan terjadi di Indonesia, tapi Indonesia merasa perlu. Itulah disebut semua kategori negara di dunia ini ternyata membutuhkan negara lain dalam proses kehidupannya. Tetapi ada yang diatur secara internasional publik, ada yang diatur menurut perdata internasional seperti itu.
Nah, ada yang mau bertanya terkait hal tersebut? Ini sebenarnya penting sekali ya, karena kalau kalian belajar pengantar hukum Indonesia, ada bagian-bagian dari materi kuliah tersebut yang menarik untuk kalian stressing atau fokuskan, sehingga pengetahuan ilmu hukum mahasiswi semakin berkembang. Tapi kalau nggak mau bertanya ya susah. Pengetahuannya di direct terus sama dosennya. Wardia, ada yang mau ditanyakan Wardia? Ibu, saya Ibu. Iya, silakan Mas Dalifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, itu yang mau Kak bertanya tentang perjanjian internasional. Iya, misalnya. Bagaimana akibatnya jika suatu negara melanggar perjanjian internasional tersebut? Bagaimana akibatnya? Jadi akibatnya saja ya. Iya, Bu. Jadi sebenarnya gini, Prof. Mokhtar Kusumaatmaja itu kan sudah bagi dua. Sebenarnya ada namanya hukum internasional dalam kategori dalam range publik, dan kemudian ada yang disebut dengan hukum internasional dalam perdata internasional. Tadi Ibu sudah jelaskan, kalau disebut dia hanya masuk dalam kategori hukum internasional publik atau konvensi, biasanya tergantung lagi sama negaranya. Sama dengan di dalam negara Indonesia itu kan ikut dalam percaturan dunia terkait dengan hal-hal atau isu-isu yang ini kan Ibu kasih contoh dulu ya Mas Dalifah, yang berhubungan dengan isu hak asasi manusia. Oleh hal tersebut Indonesia kemudian masuk dalam kesepakatan global untuk berhubungan dalam hal konvensi hak asasi manusia. Tetapi mengingat kultur Indonesia tidak identik dengan kultur barat atau kultur negara lain, maka Indonesia hanya mengambil klasifikasi kesepakatan-kesepakatan tertentu untuk masuk di dalam lembar hukum negaranya atau undang-undangnya. Itu disebut boleh dia ikut terlibat dalam konvensi, tapi kemudian dia hanya mengambil bagian-bagian yang menurut dia menarik dan sesuai dengan kultur sosiologis negaranya, ya berarti kewajibannya hanya sebatas apa yang dia ratifikasi. Tapi berbeda konteksnya dalam perjanjian, baik bilateral atau disebut perjanjian dua negara, kemudian perjanjian regional, perjanjian antar kawasan, misalnya Indonesia terlibat dalam perjanjian regional di kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN konteksnya, dengan multinational agreement atau kalau Indonesia berhubungan dengan banyak negara atau terkait dengan kewajibannya dalam suatu perjanjian multilateral. Nah, sekarang kita kasih contoh dalam perjanjian G20. Nanti kan akan ada November ini acara G20, KTT G20, konferensi tingkat tinggi di Bali ya. Indonesia yang menjadi tuan rumah. Nah, kalau ada kesepakatan di situ, berarti di situ ada kewajiban-kewajiban negara G20 atau G20 yang harus dia lakukan. Bu, bagaimana dengan negara yang tidak masuk di G20 atau G20 itu? Ya dia tidak wajib. Seperti itu Mas Dalifah. Jadi yang wajib ikut di G20 hanya yang melaksanakan kewajiban itu hanya mereka yang ada di G20. Tapi kalau ada negara yang mau ikut gimana Bu? Maka klasifikasinya tentu tidak akan sama dengan negara yang ikut di dalam G20 itu, Mas Dalifah. Baik hak dan kewajibannya. Karena kalau kita bicara hukum kan kita bicara dua klasifikasi, Mas Dalifah, hak dan kewajiban seperti itu. Jadi kalau ada negara yang sudah terlibat di suatu perjanjian dan dia tidak menepati, maka dia kena sanksi. Sanksinya tentu dilihat dari klausul-klausul atau pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian tersebut, Mas Dalifah. Jadi paham ya bagaimana kena sanksinya? Pasalnya ngatur apa gitu. Yep. Jadi seperti itu. Ada lagi? Paham ya? Oke, ingat di sini
Ibu kasih, oke, salah. Oke, Ibu kasih tugas untuk mahasiswa. Ingat, tugasnya itu sifatnya individual. Tugas kalian itu individual. Maka sebaiknya kalian bikin ya. Yang pertama terkait dengan pertemuan hari ini adalah pertanyaan Ibu, apa hukum internasional penting dalam pergaulan dan masyarakat internasional, dan bagaimana hubungan antara subjek hukum internasional bisa diselesaikan dalam pola hubungan internasional. Dan pertanyaan ketiga adalah apakah hukum internasional itu bisa menyelesaikan konflik antar negara. Jadi Ibu minta semua mahasiswa menyelesaikan tugasnya secara individual ya. Individual artinya teman-teman mahasiswa kerja sendiri, nanti kumpul ke ketua kelompok, nanti dia yang email barengan ke email Ibu, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini? Di sini ada Saiful, ada Asya, ada Nahda, Taufik, Alia, Wardia, Musdalifah, Nur Husna. Lumayan pertemuan hari ini di online ada sekitar 8 orang. Susah tidak? Tidak. Sebenarnya hukum itu lebih kepada abstraksi dan pemahaman. Tapi selalu itu lebih hebat kalau kalian mau bertanya, tidak hanya sekedar menerima materi dan pasif. Karena kalau pasif ya bacaan kalian kurang sebenarnya. Saya kuliah tidur-tidur gitu. Pak Taufik mana? Mana yang lain? Baik, daripada saya bicara sendiri, tidak ada yang terlalu memperhatikan dan tidak ada yang mau bertanya. Masih ada yang mau bertanya? Hari ini judulnya Pengantar Hukum Indonesia, submaterinya Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional. Kalau tidak ada yang mau bertanya, pertemuan 7 Ibu akhirin. Ya iyalah, Eka baru masuk. Jadi apa yang harus kita lakukan pada Eka? Dia terlambat masuk. Kita tunggu saja apa yang akan dia lakukan. Dia terlambat masuk ini, masih ada 5 menit. Saiful, selain Musdalifah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alia sudah tinggal di Makassar atau masih di daerah Sulawesi Utara? Alia. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada lagi yang mau bertanya. Ibu anggap cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yeah.